Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surat 2 Al-Baqarah ayat 2. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah telah hadir bintang tamu kita pada siang hari ini. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Silakan. Baik, terima kasih Ustazah Andi Muhali. Semoga Ustazah selalu sehat dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Anaknya Doa yang soleh dan Amin. soleha. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi waktu sama Allah sehingga masih bisa memperbaiki diri terus, Amin. bisa mengkaji ayat-ayat Allah, dan semoga kita juga dimudahkan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah datang dua tamu kita nih saja. Baiklah, saya akan memperkenalkan tamu kita pada siang hari ini. Tamu yang pertama ada Ibu Aida. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Bang Alvin. Masya Allah, anak muda nih, saja. Kali ini ya kita punya tamu anak muda. Iya, Ibu Ustazah. alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Brondong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, Dek. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya para tamu pada siang hari ini. Baiklah Pak Kiai, kita melanjutkan podcast kita yang sesi pertama tadi Pak Ya, Kiai. betul. Cara memperbaiki, cara menjadi pribadi yang lebih baik lagi Pak Kiai. Menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni manzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang Al-Quran itu memperbaiki akhlak kita dari segala aspeknya. Contoh misalnya, orang ceramah ya, kadang-kadang itu dia ceramah itu tidak sesuai menurut Quran. Gimana cara ngajak orang? Kalau kita lihat di Quran, coba Allah kasih tahu akhlaknya. Surat 16, 125. 16 ayat 125. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 16 An-Nahl ayatnya 125. 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Allah, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi cara dakwah aja di Quran itu dikasih tahu coba.
ajaklah manusia itu dengan hikmah, dengan cara yang lemah lembut, dengan pelajaran yang baik. Kadang-kadang kan ada yang suka caci maki sana, Iya. caci maki kiri, kanan kan. Tidak sesuai dengan Quran tuh. Ada sih yang baik banyak, cuman bukan tidak semuanya juga yang baik. Semua kadang-kadang ada tata cara yang Malah menyebar kebencian. nah ya. menebarkan Kebencian. kebencian antara satu sama lain. Padahal Quran ngajarin kita, ajaklah manusia itu ke jalan Allah dengan hikmah. Dan pengajaran. Dengan hikmah itu bisa artinya dengan Quran, dengan bijaksana, dengan pengajaran yang baik. Berarti tidak maki-maki, tidak menimbulkan keresahan ya. gitu. Menimbulkan perpecahan. Iya, gitu, itu. Dan juga kemudian Allah katakan, adapun petunjuk itu kan sebetulnya wajib disampaikan. Bukan orang itu harus, apa yang kita sampaikan orang itu harus mau, enggak kan. Wajib menyampaikan. Kalau dia misalnya ngajak debat, ya ajak juga debat yang baik kan. Jadi jangan dia debat terus kita langsung caci maki ke orang itu, wah kamu saja nggak patuh nih karena gini. Kan nggak bisa begitu kan. Jadi makanya Quran itu sempurna itu di situ. Malah perdamaian terus isinya Pak. Iya, ya? isinya Mengajak perdamaian, baik kepada orang yang sesama beriman, apalagi kepada orang yang di luar Islam juga kita harus baik. Jadi sebenarnya kalau orang mendalami Quran, dia ngajinya Quran, itu ajarannya adalah perdamaian Pak Kiai. Perdamaian. Kesannya kan orang selama ini Islam ketenangan, itu ngajarin yang kekerasan gitu. Iya. Ternyata nggak terbukti. Terus begitu. Nah kadang-kadang misalnya kita nih sesama orang beriman, kadang-kadang suka saling. Padahal kan Allah kasih tahu nih di surat 49 ayatnya 10 kan. 49 ayat 10. Silakan Bang Alvin. Abang aja ya, masih muda. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi masa kita mau kutuk-kutukan sama saudara satu sama yang lain. Nah cuman kalau orang nggak ngaji Quran, seolah-olah misalnya dia kutukan sana, dia merasa saya yang benar, dia yang salah, saya yang benar. Kan begitu juga kan. Jadi mengajarkan kepada orang itu pengajaran yang santun, baik, damai gitu. Nah kalau misalnya kita lihat orang itu ngikutin berarti ajaran Allah Al-Quran ini, berarti waduh hidup itu iman banget ya. Antara satu sama lain damai, enak gitu ya. Nah cuman masalahnya kadang-kadang mempraktekkan atau tidaknya aja tuh. Itu aja. Kalau cuman ya kalau dia terus lagi kita kasih tahu lagi, ya suatu saat dia akan akan berubah itu kan. Tapi terus jangan kita misalnya jangan kalah, terus lagi ajak baik lagi. Nah sampai ke sesama orang yang sakit itu harus saling mengenal. Ya kayak 49:13 itu kan. Itu ajaran Allah Masya Allah. 49:13. Silakan Ustazah Ani Muhari. Baik, saya baca surat 49 Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Shadaqallahu al-azim. Jadi kalau kita lihat coba ayat ini kan, jadi pertama Allah kasih tahu, hai manusia, kami ciptakan kamu itu laki perempuan, benar kan? Kami ciptakan kamu itu bersuku-suku, ada suku ini, suku ini, suku ini, benar juga kan? Berbangsa-bangsa, benar juga. Tapi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, laki perempuan, apa ini untuk berantem? Enggak, untuk saling mengenal. Oh dia siapa ya? Si A siapa ya? Oh dia tinggal di sana. Makanya sering saya mengatakan bahwa kadang-kadang orang kan naik kereta nih dari Jakarta ke Jogja kan lama tuh kan. Lama. Itu duduk berdua tapi tidak teguran satu sama lain. Jadi kadang kan dia makan sendiri, makan sendiri. Pokoknya punya prinsip, pokoknya kalau dia nggak negur gua duluan, gua nggak akan negur dia. Kalau dia negur, gua akan layan. Kenapa begitu kan? Saya gitu loh, baik aja udah dia tegur, Pak dari mana? Tahu Bu dari mana? Mau kemana? Nah, adapun orang yang paling mulia di mata Allah itu ya orang yang bertakwa, adil Allah kan, bukan suku ini, bukan suku ini, enggak, orang bertakwa. Siapa aja orang bertakwa? Paling mulia dia. Artinya Allah itu nggak rasis bagi ya. Oh, nggak Yang rasis. memandang itu ya. Benar-benar nggak rasisnya. Nah, kayak misalnya akhlak kita, sikap kita sama orang tua, itu komplit banget tuh coba. Kayak di surat 17 nih. Surat 17 ayatnya 23, 24, Silakan Ibu 25. Aida. Saya baca surat Al-Isra dari ayat 23 sampai 25. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Shadaqallahul azim. Nah, coba kita lihat ini. Jadi kalau kita lihat ayat ini nih, sampai sikap kita, akhlak kita kepada orang tua pun Allah atur sedemikian rupa. Allah katakan, kami perintahkan pada kamu itu sembahlah Allah. Terus berbaktilah kepada kedua orang tua. Masya Allah. Ustazah, orang tua masih ada? Sudah nggak ada. Dan ada. Ustazah, Ibu masih ada. ibu masih ada. Zaidah? Nggak ada. Nggak ada. Alvin masih ada? Dua-duanya? Oh itu. Itu ladang amal benar. Sia-sia. Di mana? Di kampung Oh, di kampungnya di mana? Padang. Padang. Nah, jadi sampai sikap setelah kita menyembah Allah, yang kedua bakti orang tua. Cara bakti orang tua itu coba komplit sekali. Berbaktilah kamu kepada orang tua. Jangan sekali-kali kamu ngomong aja nggak boleh, apalagi yang lain. Kedua, jangan bentak. Yang ketiga, ucapkan ucapan yang baik kepada orang tua. Yang keempat, rendahkan dirimu di hadapan orang tua. Yang kelima, doakan orang tua.
Nah kalau orang tua kita sudah meninggal, tinggal ini nih doa. Makanya kalau kita ngaji offline itu kan, saya doanya selalu tidak lupa ini. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena udah meninggal semua dua-duanya. 4 gak bisa, tapi 1 masih bisa. Nah sampai Allah katakan, Allah itu tahu loh jiwa kamu, diri kamu. Kalau kamu itu ikhlas, baik sama orang tua itu, masih dikasih hadiah lagi apa? Kamu diterima taubatnya. Yang punya dosa-dosanya. Padahal kita itu ke orang tua itu udah kewajiban, tapi masih dikasih hadiah lagi. Kamu diterima taubatnya, ya Allah. Baik benar itu Allah itu ya. Baik, Masya Allah. Subhanallah. Nah cuman kan saya kalau pernah saya bawa ayat ini ya dulu dia kalau saya kebajikan dulu kan dulunya itu kan sholat tahajudnya di luar tuh. Saya pernah nangis nih, udah hujan deras nangis bawa ini. Kenapa? Saya kebayang sama orang tua, ya Allah. Dulu itu aku suka bilang itu kok aku terus disuruh. Kok aku terus disuruh. Ya Allah, Masya Allah ya. Nah, jadi kita ingat ya Allah, ya Rahman Rahim. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, begitu indahnya akhlak di Quran itu. Makanya kalau kita kaji Quran, kita amalkan Quran, akhlaknya tinggi sekali itu ya. Subhanallah. Sampai sedekah pun diatur oleh Allah. Sedekah diatur. Ya lihat aja ya 26-27-nya tuh. Silakan Ustaz Zayuli. Baik, saya akan baca surat 17 Al-Isra ayatnya 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. 27. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Allah. Coba. Jadi kalau kita lihat ini, Allah katakan berikanlah kepada kerabat. Jadi kalau kita sedekah itu kan kerabat. Ya kerabat itu kalau yang melalui biologis kan orang tua kan, saudara kita, adik kakak kita, empok kita, encing kita, abang, adik. Tapi kerabat itu bukan saja tertentu dengan kerabat berarti yang ada hubungan biologis saja. Kerabat itu kayak teman sekolah kita, teman ngaji kita, teman main kita, teman podcast kita. Masuk tuh yuk, teman podcast ya. Kenapa ya itu kerabat itu? Kerabat kan? Nah setelah kerabat baru dia kepada sabilillah, kayak orang-orang di jalan Allah tuh kan. Kayak sabilillah itu kayak imam masjid, marbot masjid, guru TPA, guru tahsin. Masuk tuh. Masuk. Ustazah gitu. Masuk tuh. Orangnya mau jadi ustazah. Dan benar. Ustazah itu masuk tuh. Karena dia termasuk orang yang di jalan Allah. Nah sampai orang tua ini ya, sampai Allah ngasih tahu di ayat lain bahwa sebetulnya orang bersyukur itu cuma 2. Satu bersyukur kepada Allah, dan kedua bersyukur kepada kedua orang tua. Suratnya 31 ayatnya 14. Silahkan Bang Alvin. 31:14. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya,
Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Nah, jadi kami wasiatkan kepada manusia dia harus bakti kepada kedua orang tua. Apalagi ibu. Kenapa ibu diutamakan itu? Karena ibu itu yang paling menderita sebenarnya. Ngandung kan? Iya, betul. 9 bulan kan? Betul. Kemudian lagi nyusuin Iya. 2 tahun. Makanya Allah kan orang bersyukur itu cuma 2. Satu, syukur itu kepada Allah. Dan yang kedua, syukur itu kepada orang tua. Sampai hebatnya itu ya akhlaknya Al-Quran itu. Kalau orang tua kita ini, katakanlah mungkin di luar agama kita, atau katakanlah kepercayaannya nggak sama dengan kita, tetap aja kita baik. Tetap aja kita baik. Coba lihat di ayat selanjutnya itu. Silakan Ustazah Ani Muhalid. Baik, saya baca surat 31 Luqman ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahu azim. Nah, ini kalau kita lihat hebat sekali ya Allah ya. Seandainya orang tua kita ini dia sukanya nih ke dukun, atau orang tua kita ini mungkin di luar Islam, Allah selalu kasih tahu tetap aja kamu berbuat baik ya. Tetap aja kamu berbuat baik, tapi jangan ikutin yang syirik musyriknya. Tetap kita honor them. Honor them itu berarti menghargai mereka. Respect them berarti apa ya? Ya respect apa? Menghargai mereka. Appreciate them, menghormati. Care them, perhatian ke mereka. Aduh. Padahal gak sama agamanya, atau dia suka syirik nih. Nah, kalau kita nggak ngelihat Quran, ya kadang-kadang aja ada juga kita dengar misalnya ngapain baik orang tuanya apa suka ke dukun kan? Kalau kita lihat ini salah tuh. Atau ngapain baik misalnya, orang nyakitin gitu. Orang tua kita dulu itu nggak ngurusin kita. Nah, salah juga itu. Kenapa? Lo kita baik sama orang tua itu bukan karena dia ngurusin kita. Iya. Kita baik sama orang tua itu karena Allah perintahin. Nah, kalau kita misalnya dia, karena dia baik pada kita, ya arisan itu namanya itu. Dia baik, berarti kita harus baik. Berarti kalau nggak baik, berarti boleh kita nggak baik kan? Nggak bisa begitu. Ada perintah dari Allah di ayatnya ini. Nah, ini yang harus diketahui oleh orang-orang tuh. Kadang-kadang orang kan banyak nggak tahu tuh. Iya betul. Banyak nggak tahu. Sedemikian hebat ya. Ada juga yang berucap orang tua yang bagaimana yang harus dihormati. Nah, salah. Itu mungkin dia dari sendiri atau bisa juga itu masukan dari orang. Iya. Yang orang nggak beriman. Kalau dia dimasukin oleh orang, nggak ngaji pagi. ya orang yang beriman akan ada kan apa? Meskipun sejak seburuk-buruknya orang tua kita, tetap aja kita harus baik sama dia. Itulah manusia yang paling berjasa dengan diri kita. Yang ada orang paling berjasa lagi, dulu orang tua kita. Cuman kalau dia ngaji Quran. Nah, tapi kalau dia nggak ngaji Quran, ya bisa aja kan ada kompor gas. Kita harus bakti sama orang tua yang mana? Setan masuk nih, iya juga ya, iya juga. Pada ayat ini coba, orang udah syirik musyrik, sering ke dukun, mintanya paranormal, tetap aja dia hormat baik kepadanya kan.
Begitu mulianya Allah mengajarkan kepada kita itu akhlak. Ada juga begini Pak Kiai, seorang ibu yang membuang anaknya gitu. Ada yang bilang katanya kan surga di telapak kaki ibu. Ini surga yang mana katanya, dia aja dibuang. Nah itu balik ke tadi itu kan. Jadi yang jelas kan ibunya salah kan. Iya. Itu salah, itu udah salah. Yang kedua, tapi bukan kita baik ke dia itu karena dia salah atau nggak salah. Kan perintah Allah tuh kan. Itu ya Pak Kiai. Kalau itu perintah Allah berarti kita nggak harus sami'na wa ta'na. Kita dengar dan kita ikut. Dan kita lihat lagi kan akhlaknya Al-Quran tuh ngajarkan kepada kita itu ya. Kayak di surat 4:36 tuh. 4:36. Silakan Ibu Aida. Baik, saya baca surat An-Nisa ayat 36. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Sadaqallahul azim. Coba kita lihat tuh. Allah katakan tugas kita itu sembahlah Allah. Udah jangan syirik. Jelas ini kan sembahlah Allah, jangan syirik. Tapi kita lihat yang ketiga, bakti orang tua. Sebetulnya ini 10 poin ini kunci sukses nih. Ketiga berarti bakti orang tua. Keempat coba kita lihat lagi, baik dengan karib kerabat. Kelima anak yatim piatu miskin. Keenam baik dengan tetangga dekat tetangga jauh. Tetangga dekat tetangga jauh harus baik nih. Nah kadang-kadang orang kan sama tetangga nggak teguran kanan kiri. Tetangga kanan nggak teguran, tetangga kiri nggak teguran, tetangga belakang apalagi. Padahal Allah ngajarkan udah 14,5 abad yang lalu nih. Baik pada siapa lagi? Kepada teman sejawat. Teman sejawat itu bisa teman arisan, teman ngaji, teman podcast, teman sekolah. Nah yang ke-8 baik kepada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang-orang di jalan Allah. Mungkin guru SD kita atau guru ngaji kita dulu. Atau Sabila itu termasuk tadi itu yang orang-orang imam masjid, jalan Allah tuh. Orang yang mendukung jalan Allah kan. Dan yang ke-9 hamba saya. Kalau dulu ada hamba saya, kalau sekarang kan nggak ada hamba saya lagi. Berarti apa ini? Berarti itu yang suka menolong asisten kita di belakang, asisten kita depan. Gitu. Dan yang ke-10 katakan jangan sombong. Nah dari sini aja kita lihat ini Al-Quran itu kalau dibuat oleh orang nggak akan sampai pikirannya segini. 14 abad yang lalu coba tetangga kayak apa sih? Mungkin 1 kilo udah ada tetangga lagi, 2 kilo udah tetangga lagi coba. Jauh. Tapi sudah ada ini. Iya ya. Dan dia nggak melihat apa tetangganya Islam nggak Islam. Itu. Nah makanya kalau kita orang itu pingin menjadi akhlak yang mulia betul, baca Al-Quran, kajilah Quran, selamat nggak akan salah dan tidak akan pernah berubah. Cuman Quran ini mesti dibaca dan dilihat artinya, terus dijelasin lagi. Kalau enggak nanti dia nggak sampai dia ke situ. Tahu-taunya kadang-kadang orang itu hanya sholat aja dikejar, oh ini halal, ini haram. Benar sih itu bukan salah. Cuman maksudnya nggak sampai ke yang kayak akhlak gini kan. Gimana kepada sikap kita kepada teman, saudara gitu kan. Banyak kan cuma ritualnya aja nah, tahu ya Pak Kiai ya. Jual padahal
Coba kita lihat nih, ada surat 24 nih ayat 22. 24, 22. Silakan Ustazah Yuli. Baik, saya baca surat 24 An-Nur ayatnya 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Jadi kita tuh nggak boleh loh bersumpah. Mungkin ada saudara nih. Saking marahnya gitu. Wah, udah marah betul, mungkin dia udah dibantu terus nyakitin hatinya dia, terus dia bilang pokoknya wallahi billahi ta'ala gua nggak bantu lo lagi ya, gua nih kurang apa saya gitu kan. Tapi itu nggak boleh, itu akhlaknya Quran tuh ya. Kalau Nggak nggak boleh. ngaji nggak tahu Pak Kiai ya. Ya itu tuh nggak boleh. Mau nggak kamu Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Ya mau dong. Dosa kita banyak. Berarti kasarnya berarti ayat ini, kalau kamu tidak memaafkan orang itu, Allah juga nggak maafin kesalahan kamu. Pilih mana kita, Pak? Ya mendingan gue maafin, tapi dosa gue ampuni, diampuni Allah semuanya kan. Kita nggak maafin nih orang ini nih, nggak maafin. Mungkin kita ya mungkin udah nyakitin hati kita, udah baik kita kurang apa, terus kita nggak maafin. Tapi Allah nggak maafin kesalahan kita semua. Begitu kita maafin dia, Allah ngampuni juga dosa-dosa kita semua. Nah ini nggak ada ajaran lain nih, kecuali ajaran Quran. Ya Allah, Quran mulia banget. Akhlaknya itu Masya Allah, luar biasa ya. Nah, cuman lagi-lagi tadi itu, kalau orang membaca Quran dan dia membaca juga artinya, terus dia artikan artinya itu. Kalau nggak bisa. Pantaslah ada ayat yang mengatakan begini Pak Kiai. Tidaklah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu. Betul. Gitu, Pak Kiai, ya. Artinya yang baca Quran sama yang nggak baca Quran itu pasti beda gitu Pak Kiai. Suratnya 39. Ayatnya 9. Silakan Bang Alvin. Ayat 9. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Jadi hai orang-orang musyrik, kamukah yang lebih baik atau orang-orang yang sholat malam setiap malam? Allah bilang ini yang bisa jawabnya ini hanya orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mengetahui. Bagi orang-orang yang mengetahui ya nggak tahu. Orang-orang yang ngaji maksudnya. Iya, jadi orang-orang ngaji baru tahu. Orang ngaji nggak tahu. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Nah makanya ya mudah-mudahan dengan kita dengan podcast kita ini kan bermanfaat untuk bukan saja buat kita sendiri dan bermanfaat juga untuk masyarakat di dunia ini. Oh ini ya, oh ini ayat Quran, oh ini ayat Quran. Nah kadang-kadang orang itu tidak langsung melihat ke ayatnya, tapi dia cuma dengar kayak pertanyaan pagi tadi kan misalnya. Ya kalau kita nggak lihat ayatnya kan, oh benar juga. Udah kiai besar ngomong gini, oh di luar itu masih masih khilafiyah kan, masih pertentangan sahabat, padahal kan ayatnya jelas banget. Anak kecil aja pada tahu kan. Tadi Bang Alvin ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini Pak Kiai, apakah akhlak itu bisa kelihatan dari fisiknya, dari wajahnya contohnya? Kan saya ini pernah lihat, pertama kali lihat orang, dari wajahnya kita udah tebak nih sifatnya kayak gini, buruk. Awalnya kan kita berprasangka baik, mungkin cuma perasaan saya gitu. Tapi pas udah beriringan waktu, ternyata benar kurang ini orang akhlaknya. Jadi apakah
akhlak seseorang, kepribadian seseorang itu Bisa dilihat dari bisa wajah. dilihat dari wajahnya. Bisa terlihat dari wajahnya, bisa juga sewaktu wajahnya terlihat baik itu setannya belum ada. Nah, begitu ada satu hal, setannya masuk, nah Mulai kelihatan aslinya. berubah aslinya. Maksudnya Itu. kesehariannya cemberut aja. Nah, Tapi ada tampang yang wajahnya itu serem gitu, tapi orangnya baik sih. ada, Iya. ada. Jadi tidak bisa dilihat dari wajah sebenarnya kalau Iya, bisa. jadi ada juga orang kayak tampangnya orang tuh jutek aja, ya Allah, kita lihatnya sombong banget. Masya Allah. Kita tahu ya orang Allah nggak baik begitu. Iya. Kebalikan dari Masya Allah. seperti yang kita duga semula. Ada tuh kan. Ternyata orangnya ya Allah, sederhana, generous itu maksudnya ini murah hati, Iya betul. murah senyum juga, Suka menolong. suka menolong gitu. Orangnya apa ya nggak seperti yang kita lihat Iya. di anunya ya. Ada juga kan. Nah cuman seperti yang dikatakan tadi itu, ada juga orang lagi mukanya misalnya lagi baik, tapi begitu ada sesuatu setannya datang jadi berubah bisa sekali. Sebenarnya itu mah tak kenal maka tak sayang aja Pak Benar. Kiai. Kalau udah kenal lo tahu ternyata dia baik, Iya, ternyata iya, ini. benar. Ternyata benar itu. Iya. Ya, benar. Ada pertanyaan juga nih Pak Kiai. Tapi saya melihat ada kayaknya udah di Mekah tuh saya temuin orang-orang kan kalau naik haji, kalau umroh itu ada saya lihat dari mukanya cerah, tapi orangnya sopan gitu. Bapak dari mana? Oh, dari situ Pak. Udah berapa lama? Udah sekian hari. Tinggalnya Bapak di mana? Dari muka kelihatan. Terus dia itu sampai dikenalan baik dengan kita. Kalau saya dari situ, saya di hotel itu udah 3 malam. Oh ini Jadi dari tampang udah Iya. kelihatan ada baik. kelihatan dan dan ternyata perbuatan memang memang juga baik. baik. Emang kita kalau sama orang yang kelihatan baik kita Iya. negur juga nggak rasa Iya, saja ya. nggak rasa Kelihatan canggung dia kan. humble, iya. Cuman memang biasanya orang itu kalau memang melihat orang itu baik dengan baik itu setelah kita tahu diselami dalam, Setelah mengenal ya. setelah mengenal ini kira-kira ini orangnya sabar nggak, kita lihat nih setelah kita kenal dengan datangnya waktu, oh memang nih ini orang, oh sabar orang ini ya, kita udah ngamuk-ngamuk tetap aja dia nggak marah. Masya Allah. Nggak boleh Udah. ngamuk-ngamuk. Nggak boleh ngamuk-ngamuk, nggak boleh ngomong begitu, atau didiamin, tetap aja dia nggak diamin, tetap aja dia bilang kok kenapa, salah Masya apa, ini apa, itu sih, Luar biasa. udah hebat betul kalau ada orang kayak Masya gitu. Allah. Kadang-kadang kan orang kan bisa juga orang tuh ngetes nih, ini benar nggak sih orang ini apa dia sabar atau enggak kan? Oh ini dia jodoh ngamuk ini nggak bisa, gua nggak terima gitu, pokoknya gua jangan paksa gua begini, jangan paksa gua begitu. Masya Allah. Masya Allah. Bisa aja dia ngetes. Nah cuman orang ini nggak kepancing kan dia kan, kalau jadi sabar, nggak boleh begitu. Jadi selama ini nggak tes loh. Tes dulu ya. Tes. Masya Allah. Bisa. Nah jadi balik lagi pada tadi itu bahwa memang tidak selalu tampang menunjukkan baik. Dan, tapi ada juga yang orang dari tampang baik itu menunjukkan baik. Ada pertanyaan lagi? Tadi saya Pak Kiai ada pertanyaan sedikit Pak Kiai. Ada orang berselisih Pak Kiai. Terus dia bilang begini. Enggak dia bilang itu. Nanti akan saya tuntut dia di akhirat. Itu gimana Pak Kiai? Tadi itu yang ayat yang surat 22 yang 24 tadi itu. Berarti dia tidak memaafkan kesalahan orang. Berarti Allah nggak maafin kesalahan dia. Oh. Nah sekarang kita mau kita nggak dimaafin kesalahan kita, sedangkan sekarang kita ini segudang. Mendingan gua maafin aja nih satu ini, gua dimaafin semua coba. Iya. Kan bergainingnya kan begitu tuh. Iya. You maafin orang ini, dosa-dosa kamu dia maafin semua. You tidak maafin, aku juga nggak maafin ini. Atau kita pilih ya dimaafin Allah aja coba. Daripada kita, Ya. wow gara-gara satu ini gitu doang.
nggak dimaafin kan? Gitu. Iya benar. Ya, banyak banget ya saja yang berbicara itu, nanti kita selesaikan saja di akhirat. Nah itu tuh Tetap salah. harus di dunianya Di selesaikan dunia. dulu Pak Kiai ya. Di akhirat itu kan urusan itu lagi. Di dunia itu, di akhirat itu urusannya baik surga, buruk neraka. Nah cari baik buruknya itu di dunia ini. Iya. Nah kalau dia di dunia ini udah banyak dia ngumpulin kebaikan, insya Allah nanti dia akan surga. Tapi kalau di dunia ini dia pelit untuk berbuat baik, di mana datangnya untuk dia masuk surga itu nanti? Nah kalau saya pribadi ya udah hidup di dunia berbuat baik aja. Kalau kita berbuat baik aja nanti Allah akan baik pada kita. Apalagi kan ada ayat mengatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat sama orang yang banyak berbuat baik. Berbuat baik itu bukan saja berbuat baik hablum minallah, termasuk berbuat baik hablum minannas. Yang mendingan saya diturunkan Allah rahmat Allah, saya berbuat baik aja. Kemudian kita banyak berbuat baik supaya rahmat Allah turun, ridho Allah turun, izin Allah turun. Ya Allah, terimalah doa-doaku, turunkanlah rahmat Allah, masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai pelajarannya pada siang hari ini. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran atau ibrah untuk kita khusus yang hadir di sini dan umumnya untuk para penonton podcast kita, podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya di seluruh dunia. Dan semoga kita selalu istiqomah untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa Ustazah. Benar-benar membuka hati kita lagi Pak. Iya, Ternyata benar. harus bisa memaafkan kesalahan orang dan juga minta maaf gitu Pak Kiai ya. Dan itu semua dilakukan di dunia Pak Kiai ya. Kalau urusan akhirat sudah urusan Allah gitu Pak Kiai ya. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari apa yang tadi sudah kita kaji, dan semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Amin. 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 Dan semoga juga kita menjadi orang-orang yang taat. Amin. Istiqomah. Seperti dalam surat Al-Imran surat 3 ayatnya 132. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun, yang artinya dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu diberi rahmat. Shadaqallahul azim. Taat kepada Allah dan Rasul diberi rahmat. Masya Allah. Rahmat. Luar biasa Pak Kiai ya. Semoga kita dimudahkan untuk menjadi orang-orang yang taat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum ditutup marilah kita mengangkat tangan kita, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga guru kesayangan kita Pak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq, semoga beliau selalu sehat. Semoga beliau panjang umur yang barokah sehingga bisa menyampaikan ayat-ayat Allah ke tempat yang lebih banyak lagi. Dan semoga anak cucu mantu keturunan Pak Kiai menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha, sukses urusan dunianya, sukses juga urusan akhiratnya. Dan semoga Pak Kiai doa-doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Doa ketika sholat, doa di Mekah dan Madinah, dan doa waktu bulan Ramadan, semoga diijabah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin besar, makin maju, program-programnya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah kirim donatur-donatur yang banyak, donatur-donatur yang istiqomah, sehingga Yayasan Hazanah Kebajikan bisa banyak manfaat untuk orang banyak. Dan kita semua yang hadir di sini, semoga Allah mudahkan kita faham Quran, Allah mudahkan kita untuk menyampaikan Quran, dan semoga doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah terima amal ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucap hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.